Assalamualaikum. Buat yang rajin mengikuti kanal kesehatan tentu tahu kualitas tidur itu selalu aja disebut. Mau fasting autofagi efektif, penting tidur. Ingin menggusur diabetes insulin resisten, tidur nggak boleh ngawur. Mau sehat aliran darah, jantung, tensi, mau awet muda, cepet healingnya, mau cepet kaya aja juga orang mesti cukup tidur. Menang lotre tapi nggak tidur, biur, malah kecemplung sumur. Percuma kan menang lotre? Mending kalau ilustrasinya ini nyambung. Sampai mana ini tadi? Cuma ya, walau WHO kasih rekomendasi tidur per hari 8 jam, untuk kita tidak perlu. Agak nyeleneh ini statementnya. Wong rekomendasi WHO kok dieyelin. Yang ngeyelin ini bukan saya. Saya ini sekedar reportase seperti biasa. Tokoh ngeyel yang terkenal namanya Profesor Kripke. Pensiunan profesor sih. Dia termasuk peneliti soal tidur yang mumpuni. Dia meneliti orang sampai jutaan ordernya dan puluhan tahun lamanya. Nah, walau nggak plek ketiplek mengquote dari Profesor Kripke, sharing kali ini terinspirasi dari pendapat dan penelitian dia. Kita tidak perlu tidur 8 jam. Perlu digarisbawahi pada kata kita. Atau mungkin lebih tepatnya kami gitu ya. Kayak saya gini yang tipikal orang kantoran atau sebagian kita yang kurang gerak. Beneran, kalau kita kurang gerak, terus kebanyakan tidur, Masya Allah, segenap otot akan cenderung melemah, dan kalian cepat uzur. Profesor Kripke tadi punya data sahih, bahwa orang yang rata-rata tidurnya 8 jam per hari, mortality rate-nya lebih tinggi 12% dibandingkan yang cuma pas-pasan 5 jam per hari. Bayangin tuh, 5 jam itu udah pas-pasan, itu pun masih lebih baik dari yang tidurnya 8 jam per hari. Karena yaitu tadi, rata-rata yang tidurnya 8 jam di dunia ini kurang gerak. Gambaran kurang gerak seperti apa sih? Salah satunya pernah kita bahas dari jumlah langkah harian yang diukur pakai smartwatch. Rujukannya itu dari Harvard University kurang lebihnya. Kalau sweet spotnya itu bukan 10.000 langkah kayak yang digembar-gemborkan di luaran, tapi cukup 7.000, 8.000. Sedangkan kalau tipikal yang sudah kehitung cukup aktif itu setidaknya di rentang 3.000, 4.500. Kalau di bawah 3.000 itu udah lampu kuning, kayak saya gini, di bawah 2.000 itu lampu merah, di bawah 1.000 gelap gulita. Bisa juga diukur dengan cara lain, misalnya berapa kali olahraga dalam seminggu. Kalau kelasnya masih lampu kuning, itu nggak boleh kebanyakan tidur. Parahnya lagi, kalau di Amerika sono tuh ya, banyak yang tidur 8-9 jam itu dapatnya tidak alami, tapi pakai obat-obatan atau suplemen. Lah, mitokondrianya, gut mikrobiomnya itu biasa tuh. Kalau kebanyakan obat suplemen, jadi kurang optimal. Padahal dua itu penjurunya kesehatan holistik. Jadi, orang yang suka pakai gitu-gitu cenderung lebih lemah dari yang hidupnya alami. Beberapa argumen lain yang kemungkinan ini dari Profesor Kripke juga. Pertama, rekomendasi tidur 8-9 jamnya WHO dan badan-badan sejenis itu udah muncul dari lama pingit dan belum dievaluasi lagi. Terus, itu tuh tidak murni ilmiah tapi diwarnai juga oleh lobby-lobby raksasa farmasi yang pada jualan suplemen dan obat tidur khususnya. Kita nggak bisa naif kan ya. Terusnya lagi ada yang bilang waktu WHO menentukan tabel rekomendasi itu mereka melakukannya dengan voting di antara para panel ahli. Lah kok jadi kayak pengesahan undang-undang ya? Ada voting segala. Selain itu, rekomendasi soal tidur ini dulu mulai dipopulerkan di saat kalayak belum pada punya alat untuk mengukur kualitas. Waktu itu juga sleep science atau ilmu tidur belum terlalu berkembang. Ya udah, demi amannya tidur dipukul rata aja, dibanyakin kuantitasnya, insya Allah kualitasnya akan dapat. Padahal sejatinya yang penting itu kualitas, harus cukup deep sleep-nya dan REM sleep-nya. Dan sekarang walaupun belum akurat sekali, bisa tuh deep sleep dan REM sleep ini diukur dengan sleep tracker atau gelang kesehatan. Ancar-ancarnya seperti ini nih. Deep sleep atau delta wave sleep idealnya tiap hari di atas 70 menit. Dan REM sleep, rapid eye movement, di atas 90 menit. Just tuh kalau dapat segitu. Ini bagian paling pulesnya dari tidur kita. Paling kenceng healingnya. Kalau ditotalin di atas 2 jam 40 menit, syukur-syukur di atas 3 jam. Atau minimalnya deep sleep itu dapat 30 menit, REM sleep 45 menit, total 1 jam 15 menit. Nah, tapi nggak mungkin kan ya, orang bikin pizza toppingnya doang. Tidur juga nggak mungkin, cuma bagian pulesnya toh, itu nggak bisa. Bisa sih kalau lagi super capek tidur 3 jam pulesnya dapat segitu, tapi orang nggak mungkin super capek setiap hari, bisa tewas tuh.
Diteliti, seperti apa coba situasinya. Ternyata ya, kalau kondisi kurang oke, susah payah dialokasikan waktu tidur 8-9 jam sekalipun, kualitasnya bisa tetap lampu kuning. Deep sleep-nya meleset di bawah 30 menit, dapatnya cuma REM sleep-nya aja. Atau lebih parah lagi, REM sleep-nya juga bisa meleset. Jadi gimana dong? Porsi tidur yang optimal, kayak gini nih ringkasannya. Kalau rekomendasi WHO itu di antara 7-9 jam. Ini mesti dicapai secara alami dan dalam keseharian harus cukup aktif, nggak boleh mager, dan yang lain-lainnya harus normal. Kalau yang kurang gerak atau aktivitas hariannya itu pas-pasan, mungkin lebih baik pakai rekomendasi kedua yang dari Profesor Kripke. Tidurnya sekitaran 6-7 jam saja, tapi REM sleep dan deep sleep-nya tetap mesti kecukupan. Dapat lampu hijau sesuai tabel sebelumnya tadi. Harap maklum ya, kalau yang sudah umur di atas 45 gitu, kadang dapetin deep sleep di atas 70 menit rata-rata per hari, itu susah. Jadi, seenggaknya mesti bisa di atas 50 menit lah. Kalaupun kurang dikit, dan cuma sesekali. Kalau kurangnya banyak dan sering, yaitu udah lampu kuning juga. Kalau tidurnya cuma sekitaran 5 jam lebih dikit, nah ini tergantung juga. Kalau REM sleep dan deep sleep-nya memadai, itu rada mending, tapi kalau enggak, yaitu udah lampu kuning menuju merah. Kalau di bawah 5 jam rata-ratanya, itu udah termasuk sleep deprivation, kurang tidur. Dan kalau 4 jam kurang, itu bahaya maut bahkan. Kebanyakan tidur di ekstrim lain itu juga nggak bagus, jelas lah ya. Itu kalau patokannya kuantitas, tapi sejatinya yang harus jadi patokan itu kualitasnya. Kita lihat berikutnya, kualitas top itu kayak gini nih kurang lebihnya secara ringkas. Pertama, REM sleep harus cukup. Kalau nggak bisa lebih dari 90 menit, ya setidaknya rata-rata per hari diusahakan di rentang 65-90 menit. Keduanya, deep sleep juga harus cukup. Kalau nggak bisa lebih dari 70 menit, setidaknya harus di rentang 50-70 menit rata-rata per hari. Ketiganya, mesti disadari, sistem hormonal manusia malam dan siang itu beda. Yang malam itulah yang optimal untuk healing rejuvenation, dan karena itu deep sleep yang cukup tadi dapatnya mesti di malam hari. Dan kuantitas tidur malam pun nggak bisa terlalu sedikit. 5 jam aja saat malam itu udah pas-pasan, tapi kalau malamnya udah berkualitas, yang kurang tinggal kuantitasnya, itu boleh ditambah dengan tidur siang gitu deh. Berikutnya ini sering disepelekan nih, yang terbaik untuk kita, jauh-jauh menghindari ketidaksinkronan jam biologis atau circadian mismatch. Harusnya malam itu untuk tidur, kita malah berpola hidup kalong. Itu contoh ekstrim. Contoh lain, itu kalau kita ketiduran sore, bablas sampai malam buta. Jadi mata ketiga kita nggak sempat menyaksikan pergantian siang ke malam. Atau subuh kebablasan nggak bangun. Nggak sempat menyaksikan pergantian malam ke pagi siang. Itu juga mismatch. Kita jadi geragapan, dan kalau keseringan kayak gitu, itu mempercepat penuaan, mempercepat keusuran. Makanya ya, Allah itu memerintahkan sholat di waktu maghrib dan subuh. Salah satu hikmah ilmiahnya mestinya yaitu tadi, agar mata ketiga kita di waktu-waktu itu sadar diri sehingga tidak terjadi circadian mismatch. Wallahu alam. Yang lainnya lagi, tidur kita itu juga mesti wajar dan normal. Kalau kena sleep apnea gitu ya, gangguan jalan nafas saat tidur, yaitu jelek, atau tidurnya disertai gangguan macam-macam, error macam-macam, atau posisi tidurnya aneh, jejak berdiri atau jungkir balik kayak kalong, itu juga ngaco, dan seterusnya. Yang juga jadi penentu kualitas healing yang optimal pada saat tidur, itu sepanjang harinya kita nggak boleh mager kelewatan, dan nggak boleh juga overeating kebanyakan makan. Terakhirnya yang perlu juga jadi catatan, tidur itu bukan kayak orang dagang. Kadang untung, kadang rugi, itu nggak apa-apa, yang disasar rata-ratanya dan kumulatifnya. No, tidur tidak seperti itu. Kualitas healing terbaik hanya bisa didapatkan kalau kita tidur itu selain rata-ratanya bagus, hari per harinya itu ajak konsisten mendekati ke rata-rata yang bagus tadi itu. Bahkan, timingnya kapan bangun, kapan tidur, semakin terpola dan terstandarisasi, itu semakin jos. Dah gitu, kecuali kepepet banget, janganlah kejeblos ke ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, walaupun sekedar sesekali. Jadi ya, biarpun rata-ratanya bagus, tapi kalau sebulan 2-3 kali kalian begadang pol tidur cuma 1-2 jam selepas subuh, hancur dunia persilatan. Atau demi memperbaiki rata-rata, terus di akhir bulan kalian tidur pol-polan sampai 15 jam seharian, rudet juga. Kayak gitu deh, lupakanlah soal rekomendasi 8 jam, itu sekedar kuantitas. Kalau bisa, fokuslah ke bagian kualitas ini. Insya Allah seperti itu bisa jadi lebih baik. Terima kasih.